Selamat siang, salam sejahtera, salam berjumpa kembali di channel anak jalanan, di mana hidupnya hanya di jalanan bersama motor grader ini ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan coba memberikan tutorial atau cara gampang belajar motor grader ya, mengoperasikan motor grader ini. Oke, yang teman-teman yang masih tertipu dengan banyaknya handle kiri dan kanan ini, kita abaikan dulu ya handle-nya ini, biar kita semangat untuk belajar. Karena untuk teman-teman yang masih merasa bingung dan merasa susah belajar grader karena banyaknya handle ini rahasianya saya kasih tahu. Jangan dipikirin handle yang banyak ini, karena sebenarnya yang handle yang digunakan pada saat kita kerja itu cuma 3 teman-teman, 1 2 3 ya, hanya untuk bleed silinder kiri kanannya untuk menaikkan itunya teman-teman, bleednya kiri kanannya, dan diikutin dengan circle. Kalau yang lain-lain ini hanya sesekali digunakan pada tempatnya masing-masingnya teman-teman. Namun itu kita tidak perlu bahas dulu, kita cukup menguasai handle ini ya teman-teman. Namun sebelum kita ke sana, tips atau cara belajar versi saya yang gampang buat teman-teman. Pertama, teman-teman naikkan bleednya dulu sama repair yang di belakang, bawa saja dulu kosongan teman-teman, mondar mandir, maju mundur. Tujuannya menguasai steering ini ya teman-teman, apalagi teman-teman yang belum pernah memegang steeringnya seperti mobil kecil seumpamanya atau kendaraan lain yang menggunakan steeringnya. Namun di sini tidak ada alasan untuk susah memutar steering, karena pergerakan ban depan kita kelihatan di saat kita memutar steering teman-temannya. Tapi alangkah bagusnya kita adaptasi dengan sini sambil kita adaptasi yang komponen yang ada kaki seperti gas, rem, dan incingnya. Tapi di sini incing tidak digunakan, boleh juga saat kita masukkan gear, dia tidak mati teman-teman seperti mobil kecil atau motor yang pakai kopling ya. Kalau tidak seimbang gas dengan melepas kopling, dia akan mati. Namun kalau di grader ini tidak teman-teman, dia kita masukkan gear tanpa kopling, dia jalan tidak akan mati. Oke, biar enggak terlalu penasaran di sini, kita kan itu yang pertamanya, kita langsung saja belajar cara penyekrapan jalan. Kita ke belakang sana ya teman-teman, langsung saja kita nyalakan. Oke, nah itu dia menyala indikator air pressure ya teman-teman. Nah itu dia, ada indikatornya ya, sama warning, dan diikuti bunyi alarm. Nah, teman-teman, kita gas, dia lama akan hilang karena dia masih mengisi angin. Di sini saya kasih tahu teman-teman, iya bisa dilihat ya, tidak menginjak kopling, kita jalan tidak mati ya. Kita bawa kosongan itu ya, menguasai steering aman. Oke, untuk cara penyekrapan kita langsung saja. Sorry ass DJ. Teman-teman, ini dia caranya. Kita turunkan bleednya kiri kanan ya teman-teman. Kita mulai dari pinggir ke
kanan melawan arah ya, kita turunkan blade-nya kira-kira menyentuh tanah. Nah di sini teman-teman kebanyakan terlalu fokus di blade, tahu-tahu ban depannya sudah lari ke kiri atau ke kanan. Jadi di sini ajuan kita ini, di sini kita pastikan tidak terlalu dalam. Dan sebelah sini kita ambil acuan di safety boom atau di tanggul sebelah kanan ini. Kalau kira-kira dia terlalu jauh berarti ban depan kita lari ya teman-teman, apabila kita terlalu fokus di sini. Tapi jangan lupa sesekali melihat ke depan, memastikan tidak ada pengguna jalan lainnya. Jadi di situ kita fokus di sini ya teman-teman, di sini ya. Kita bisa lihat di sini tidak banyak yang digunakan, hanya 2 handle yang seperti yang saya bilang tadi. Nah, ataupun cara penggunaannya kita sentuh sesekali ya teman-teman, begini. Kalau dia kita mau turunkan, kalau mau naikkan tarik aja sekali begitu ya. Nah itu dia tadi lari ke kanan, kita ke kiri, dia kembali ya. Jadi itu kita bisa ambil acuan. Begitu juga nanti setelah kita sampai di ujung, kita balik ke sini, ada acuan kita di bekas material yang terbuang itu teman-temannya. Nah itu kita sampai di sana, kita manuver di sana. Dan di situ tadi saya bilang menguasai steering, dimana sewaktu-waktu kita manuver ya, maju mundur, lihat spion ini ya. Oke, di sini kita bisa lihat yang bekerja berat itu adalah penglihatan, dimana kita harus mengontrol kita kiri kanan, depan dan dari belakang ya teman-teman di spion. Sesekali kita melihat. Oke, setelah di sana nanti kita manuver ya teman-teman. Setelah kita manuver teman-teman, seperti tadi kita lihat bekas kita posisikan saja di tengah-tengah ban depan kiri kanan kita ya, bekas sekerapan kita tadi. Baru ini kita putar ya teman-teman. Nah berarti pada saat itu kita menggunakan handle ini, swing ini, untuk memutar ke sini, membuang material ke sebelah sini biar materialnya searah ya teman-teman, tidak terbuang ke kiri ke kanan atau bolak-balik materialnya. Oke, tipsnya untuk setelah kita manuver di sini itu tadi, yang pertama pastikan di sini kita tidak menginjak bekas itu ya. Jadi kita posisikan di tengah atau di pinggir bekas kita yang pertama. Terus kita yang sebelah sini kita perkirakan dia tidak terlalu dalam dan tidak terlalu gantung ya teman-teman. Kita lihat saja ada bekas terbuang, berarti masih aman ya teman-teman. Kecuali dia itu kosong berarti gantung, karena materialnya lari ke belakang di bawah blade ya, atau di bawah cutting itu ya teman-teman. Dan di sini yang lebih fokus sebenarnya kita di sebelah sini ya teman-teman, di sudah bekas yang kita sakra. Jangan sampai ini terlalu nancap kemudian dia bergaris-garis ya teman-teman, seperti itu. Nah itu kita naikkan saja. Oke, 2 kali baru dia hilang ya. Nah, masih ada bekasnya sedikit, kita sampai dia hilang. Nah itu dia teman-teman, sudah hilang, berarti itu sudah pas ya. Ini tadi kita tidak rubah ya, masih sama setelah kita memperkirakan itu pasti. Jadi kita tidak terlalu sibuk dengan handle yang digunakan, artinya kita tinggal fokus di steering dan di depannya teman-teman.
atau kita ambil acuan di bekas kita itu, kalau dia seumpama dia melewati lead itu berarti steering kita lari, jadi itu bisa kita ambil acuan bekas kita itu tadi ya. Tapi ya tujuan di sini kita fokus di sebelah sini, jangan sampai yang sudah kita scrap tadi kembali bergaris-garis atau rusak ya dengan scrapan yang kedua, karena kita sudah scrap tadi bagus, jangan sampai kita kembali ke sana dia kembali jelek ya. Oke, dari sepanjang video itu belum banyak yang kita gunakannya, baru 3 handle teman-teman. Yang lain-lain belum kita gunakan, karena yang lain-lain sebenarnya hanya digunakan di tempat-tempat yang susah ya teman-teman. Seperti artiknya kita gunakan pada saat manuver di tempat-tempat yang sempit ya. Jadi saya kira kita belajar menguasai handle ini bersama ini ya. Terus yang ini hanya sesekali kita gunakan pada saat kita melawan arah kembali. Oke, itu dia. Tangan masih di steering dan satu masih di HP ya, membuktikan bahwa gradient itu tidak sesulit yang kita pikirkan. Di kaki juga sama teman-teman, tidak banyak yang diinjak seperti rem, hanya kita fokus di gas ya teman-teman. Kalau kita mau stop, kita kasih netral saja, dia akan stop kalau posisi lead kita nyangkut ya. Jadi tidak perlu injak rem. Kita masukkan gigi mau maju, tidak perlu injak incing juga bisa maju sendiri, tidak mati ya seperti motor atau mobil yang menggunakan kompres ya. Jadi kita langsung masukkan gearnya saja, tidak apa-apa ya, karena ini sudah power shift ya teman-teman. Oke, kita manuver ya teman-teman. Kita lanjutkan scrapan kita yang tadi. Oke, pada saat manuver teman-teman, jika sambil memutar blade-nya boleh ya. Oke, kita maju lagi. Sambil putar blade-nya boleh ya, karena itu kita akan putar ya, karena kita akan buang ke kiri lagi ya. Seperti tadi searah buang material, kita tetap mengambil acuan seperti yang tadi ya. Oke, itu kita tetap fokus di sebelah sini kembali, jangan sampai tekan lagi. Sudah bagus dirusak kembali dengan garis-garis itu ya. Oke, ingat teman-teman, saat mau mengoperasikan handle ini jangan terlalu ditekan lama ya, sesekali disentak ya. Begitu saja. Oke, tidak susah ya, tidak sesulit yang dipikirkan, karena teman-teman banyak tertipu dengan handle yang banyak ini, bilang pusing bawa gradient dan lalu banyak handle teman. Iya. Oke, di situ dan di sini pun kita hanya menggunakan gear 2 sampai gear 3 ya. Untung-untung kalau sempat kita menggunakan gear 4 ya teman-teman, kalau kita menyekrap jalan. Nah, di sini juga bisa dilihat hanya 6 sampai 8 km per jam ya. Jika ada yang menyekrap jalan melebihi dari kecepatan ini, itu artinya lebih senior dan atau mungkin pembalap ya teman-teman. Oke, itu saja tipsnya teman-teman. Sampai nanti di akhir sini, nanti kita sampai di finishing teman. Jadi kita jeda. Nah, itu dia bergaris, kita sentak lagi naik. Oke, kembali dia melesat.
teman-teman, tapi kalau dia terlalu gantung dia akan membuang material ke situ juga ya, ada sisa-sisa material. Iya itu ya teman-teman. Teman-teman di skrapan terakhir kita bisa lihat ya, itu dia hasil kita. Dan di sini untuk terakhir kita mepet di sini ya, jadi di sini kita abaikan yang garis-garis, kita agak gantung tidak apa-apa, kita fokus di sini kembali mengambil acuan di tanggul yang seberangnya teman-teman. Seperti yang awal dari saran tadi, jika kita rasa terlalu mepet, kita buang saja ke dalam ya steering kita dan kita kembalikan jika dia terlalu jauh. Oke teman-teman, mudah-mudahan sampai di sini videonya teman-teman bisa semangat dan memahami caranya. Seperti yang saya bilang, tidak begitu susah ya teman-teman dengan handle ini ya. Setelah melihat video ini, semoga teman-teman lebih semangat lagi untuk belajar, dan semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang baru pemula ya. Oke, saya akhiri video ini, sampai jumpa di video atau kesempatan yang lain. Nah, ada rencana nanti mau membuat video di penyekrapan jalan yang masih licinnya atau sehabis hujannya, karena dimana di tambang ini peran utama sehabis hujan adalah dozer dan grader ya. Jadi pekerjaan yang berat sebenarnya pas sehabis hujan. Kalau kering begini ya semudah ini teman-teman bekerja di tambang. Oke, spoil yang terakhir kita abaikan saja, karena jalan ini akan sewaktu-waktu kita rawat. Mungkin setelah sejam kemudian kita akan rawat lagi, dan kita mau ngawali dari pinggir sini lagi mengambil spoil kita itu ya teman-teman. Oke, cukup di sini videonya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam satu blade.